itu hanya partai buruh yang ngomongin soal upah. Sementara pemerintah malah sudah ngumumin kenaikan PNS 8%, pensiunan sampai 12% begitu. Ini gimana? Tuntutan buruh yang 15% nggak ada tanggapan, tapi justru yang PNS sudah diumumin kenaikannya sebesar itu. Ya tentu partai buruh dan serikat-serikat buruh berbahagia pemerintah dalam ini Bapak Presiden Jokowi menaikkan. Tentu kami termasuk orang yang berbahagia dengan kenaikan itu. Dan mendukung penuh. Biar bergembira PNS, TNI, Polri. 3 tahun mereka udah nggak naik gaji termasuk pensiunan. Kalau melihat di BTPN, kan mertua saya juga pensiunan TNI. Ya. Ya, ngelihat mereka ngantri dan mereka berharap, itu luar biasa. Kita berterima kasih sama pemerintah. Tapi secara bersamaan, buruh swasta juga harus dinaikkan upahnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru negeri. Seluruh pelosok tanah air Indonesia yang kita cintai. Hari-hari ini para buruh mempersiapkan diri melanjutkan perjuangan mereka turun ke jalan. Salah satu tuntutan yang paling mengemuka selain Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah perjuangan naikkan upah tahun 2024 sebesar 15%. Kita akan lihat hari-hari ke depan gelombang aksi buruh seluruh Indonesia di kota-kota industri akan mewarnai berita yang akan disajikan oleh para awak-awak media. Hari ini kita coba menggali dialog. Sahabat saya, Bung Kahar, saya biasa memanggil, akan berdiskusi tentang mengapa kenaikan upah minimum dan upah sundulan istilah para buruh di tahun 2024 harus dinaikkan 15%. Silakan Bung Kahar. Ya, terima kasih Bung Seti Iqbal dan rekan-rekan semua. Saya tergabung dalam Serikat Pekerja sejak tahun 2000. Tahun 2000-an itu, ketika awal bergabung dengan Serikat Pekerja, saat itu saya mendengar nama Bung Seti Iqbal. Kebetulan saya bergabung di FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Mitra Indonesia. Dan dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, di 2023, selalu setiap tahun yang diperjuangkan oleh SPMI dan KSPI, dan kemudian saat ini sudah ada Partai Buruh, itu selalu tentang upah. Dan serikat-serikat buruh yang lain sama. Betul. KSPSI, Bung AGM, Ya, ada banyak serikat APBI, pekerja KSBSI ya, KASBI, semua turun sama-sama berjuang. Dan temanya tentang upah, apalagi menjelang penetapan upah minimum seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya selalu banyak orang juga bertanya-tanya, kenapa perjuangan buruh selalu tentang upah? Dan upah minimum lagi yang diperjuangkan begitu. Mungkin Bung Iqbal bisa jelaskan, apa sih sesungguhnya upah minimum itu, Bung Iqbal? Terima kasih Bung Kahar. Upah minimum itu mulai diperkenalkan oleh International Labour Organization, ILO, dan saya kebetulan
3 periode menjadi salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Geneva yang biasa disebut ILO atau ILO Governing Body. Upah minimum diperkenalkan pertama kali oleh ILO dimulai dengan pemerintahan Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Kalau saya tidak salah 1911. 1911. Indonesia masih dijajah kali ya. ILO Masih dan dijajah, dunia betul. sudah mulai membicarakan tentang upah minimum. Nah, waktu itu kemenangan sekutu atas negara lain dalam perang tidak serta-merta membuat ekonomi melambung tinggi. Kita ingat ada juga American Depression of Economic, ya, ekonomi yang depresi. Nah, ternyata kaum buruh ini lemah di dalam bernegosiasi di tengah pasca perang dengan pengusaha dalam menentukan upah dan hak-hak jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya. Oleh karena itu serikat buruh, dalam hal ini di Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris, mereka menawarkan bersama dengan pemerintah kepada pengusaha yang disebut konsep upah minimum. Pengusaha kemudian menyatakan, oh oke, kami bayar upah, tapi bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Apakah kalian mau kami pecat karena upah yang tinggi? Apakah kalian, terutama negara, tidak ingin terbuka lapangan pekerjaan yang baru karena pasca perang banyak orang yang menganggur kalau upah terlalu tinggi? Akhirnya disepakatilah, oh kalau begitu kita membuat safety net, jaring pengaman. Jadi orang yang bekerja, para buruh-buruh yang bekerja itu di industri manapun, ketika dia bekerja, dia tidak tereksploitasi. Ada jaring pengaman dia untuk bertahan hidup. Belakangan kita kenal dengan standard living cost. Ya, ya. Atau di orang Indonesia menyebutnya, pemerintah menyebutnya kebutuhan hidup layak. Nah, disitulah dilakukan sebuah penelitian. Jadi ini penelitian tidak serta-merta standard living cost tuh kalau mereka tuh kan ada susu berapa liter, daging berapa kilogram, beras, berapa kilo. Kalau mereka tidak makan beras, gandum, ya. Ya roti, ya, dan kebutuhan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Penelitian itu saya karena mengambil jurnalnya itu sebagai tesis saya di Fakultas Ekonomi UI, ya, Master Ekonomi yang saya raih itu tesis saya mengambil jurnal upah minimum yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pasca perang, yaitu mereka membuat sebuah simulasi yang kita kenal dengan istilahnya adalah sekarang ya ada program EViews, ya, sebuah aplikasi yang menghitung antara lapangan kerja yang tadi dipertanyakan oleh pengusaha sebenarnya dipengaruhi oleh faktor apa saja. Atau dulu sebelum ada program EViews, saya rasa ada program baru lagi lebih canggih karena saya udah lama juga tidak mengikuti itu, program Triple S. Pokoknya ilmu matematika ekonomi itu ternyata bisa meramalkan. Nah, jadi istilah peramalan yang mendekati kenyataan. Seperti kita lembaga survei, itu kan peramalan yang mendekati kenyataan dengan margin error berapa persen atau tingkat kesalahan berapa persen, tingkat kepercayaan berapa persen. Maka ilmu statistiknya dipakai. Kemudian muncullah istilah variabel endogen. Variabel endogen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel lainnya itu disebut variabel eksogen. Endogen ini yang terdampaknya oleh variabel eksogen. Apa variabel endogennya? Kan persoalannya lapangan kerja tadi. Apa benar kalau naik upah sekian akan terjadi penyerapan tenaga kerja sedikit atau banyak? Kalau dia banyak, seberapa besar jumlahnya? Kalau sedikit, seberapa besar jumlah? Itu bisa secara statistik yang dilakukan oleh pemerintah Inggris bersama Kongres Serikat Buruh Inggris dan juga Asosiasi Pengusaha di Inggris yang kemudian diadopsi oleh ILO dalam, kalau saya nggak salah, konvensi ILO nomor 133 atau nomor 13131. 133 atau nomor 131 saya lupa itu yang mengatur tentang upah minimum. Jadi faktor endogennya lapangan kerja. Kita mau lihat sejauh mana variabel yang ada secara statistik diramalkan yang akan mempengaruhi lapangan pekerjaan. Nah, ILO menangkap, kalau saya nggak salah, ada 3 variabel
atau 4 variabel. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel eksogen. 1, inflasi. Jadi akan ketahuan tuh, kalau inflasi naik X%, maka penyerapan lapangan kerja Z orang misal. Misal dalam penelitian itu kalau inflasi naik 1% aja, oh ternyata penyerapan lapangan kerja atau pengurangan lapangan kerja sebanyak 1.000 orang. Itu bisa dihitung secara Ada matematika. prediksinya di situ ya? Ada ramalan Ya, ya. dan prediksi seperti kita lembaga survei kan hampir Ya, ya, rata-rata benar lembaga survei itu. Faktor kedua, variabel eksogennya adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi tumbuh P%, apakah jumlah orang yang terserap dalam lapangan pekerja baru bertambah berkurangnya Z orang. Misal pertumbuhan ekonomi 4%, ternyata bisa menyerap lapangan kerja ada 500.000. Ya, ya. Nah, kemudian variabel ketiga adalah teknologi. Orang selalu bilang misalnya Bung Kahar Ya, menyalahkan Indonesia, oh produktivitas rendah, maunya upah tinggi. Lihat tuh Vietnam, produktivitas tinggi, tapi dia lupa upahnya juga tinggi. Lihat Singapura, produktivitas tinggi, Malaysia, tapi upahnya juga tinggi. Indonesia diklaim produktivitas rendah, upahnya rendah. Itu yang jadi persoalan. Nah, dengan ilmu statistik tadi bisa dihitung dengan teknologi itu salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas. Misal, perusahaan tekstil di Indonesia diklaim lebih rendah dari perusahaan tekstil di Kamboja, misal. Ya, ya. Karena dia pabrik baru, teknologi baru, mesin baru. 1 jam bisa membuat sepatu 100.000, di Indonesia mesin-mesin tahun 70. Teknologi lama. Bisa produksi sepatu cuma 10.000. Ya, ya, ya. Tapi kalau keterampilan tangan, Indonesia lebih tinggi. Kalau kita pergi, Bung Kahar dan sahabat seperjuangan, ke Milan di Italia, ke Geneva di Swiss, ke Paris di Prancis, ke London di Inggris, ke Singapura, kemudian juga mungkin di Kuala Lumpur Malaysia, atau mungkin di Sydney, Canberra di Australia, Ya. Wellington di Selandia Baru. Coba lihat, ada produk made in Vietnam, katakan Adidas atau Puma. Ada produk Adidas Puma made in Indonesia. Lebih mahal made in Indonesia. Kalau kita perhatikan, saya pernah dijelasin itu sama kawan-kawan Serikat Pekerja SPN namanya, dan Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit TSK. Ya. Sepatu made in Indonesia itu jaritannya lurus. Ini dibilang keterampilan lebih tangan, terampil lebih berarti ya? terampil. Ya, Walaupun mesinnya tua, tahun 1970, tahun 1980-an kata mereka. Ya, ya. Tapi kalau Vietnam mencong-mencong, ada mencong dikit kalau kita perhatikan, maka harganya lebih murah. Biasanya mereka tuh para buyer tuh yang ngasih order sepatu, Puma, Adidas, Nike dan sebagainya. Atau kalau baju itu ada H&M, Toray, Uniqlo, Ya, ya. Victoria's Secret. Itu kan biasa di Hong Kong atau di Singapura ngebagi-bagi. Ini diproduksi negara ini sekian kuotanya 1 juta misal. Ya. Pieces ini Indonesia 2 juta pieces. Itu dia melihat keterampilan. Coba bandingin dengan Bangladesh, Kamboja, Vietnam, kita lebih tinggi kok. Jadi tidak benar produktivitas kita lebih rendah. Upah kita murah. Nah, faktor variabel ketiga tadi adalah teknologi. Jadi variabel pertama lapangan pekerjaan, penyerapan lapangan kerja itu dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Ini kan urusan negara, Ya, ya. bukan urusan buruh. Kan kenapa buruh yang disalahin? Yang kedua pertumbuhan ekonomi, itu juga urusan negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga teknologi. Nah, teknologi ini memang adalah pengusaha dan negara. Karena itu kan kita masih membeli teknologi. Nah, di Vietnam, Kamboja, dan Laos, terutama di industri padat karya, mesinnya baru. Maka kesan produktivitasnya itu lebih tinggi. Ya, ya. Tapi hebatnya orang Indonesia diakal-akalin kan mesinnya tahun 70-80, ya mendekatilah seperti yang baru. Kan jago orang Indonesia. Coba aja lihat mobil-mobil tentara udah tua, tapi Masih bisa canggih-canggih. jalan ya. Masih bisa jalan. Dan itu orang Indonesia tuh, kecerdasannya di atas rata-rata. Nah, faktor yang keempat, upah. Jadi penyerapan lapangan kerja bisa dihitung secara statistik. Kalau naik upah 100.000, tenaga kerja yang diserap berapa ratus ribu orang. Kalau upah naik 200.000, tenaga kerja yang diserap
Misal 150.000 orang. Nah, dia harus berhenti pada satu titik kenaikan upah ketika tenaga kerja yang diserap negatif. Misal terjadi pengangguran. Itu bisa dihitung. Ya. Saya paham, walaupun saya bukan orang hebat. Itu tesis saya. Jadi, penyerapan lapangan tenaga kerja dipengaruhi 4 faktor. 2 oleh negara, yaitu inflasi, kan negara yang nentuin, yang ngukur. Yang kedua, variabel kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Variabel ketiga adalah tentang oleh pengusaha-pengusaha yang menguasai teknologi. Dan ini yang keempat, upah. Jadi jelas bagi kita. Kalau mau ngukur itu pakai ini. Udah banyak aplikasinya, jago bener lah. Saya yakin bener lah. Itu tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja. Bisa panggil kok profesor-profesor. Dan mereka Tapi tahu, sayangnya mereka bisa ngitung, saya juga bisa ngitung asal datanya tersedia. Jadi tidak benar ya yang di media sosial kemudian masyarakat yang kurang paham soal itu kalau dia mau buruh naik upah itu nanti akan terjadi PHK kemudian perusahaan hengkang keluar. Nah, sekarang itu faktor asumsi itu ukurannya apa? Secara matematika bisa, namanya economic mathematics. Ya, matematika ekonomi. Wah, belajarnya berat, Bung Kahar belum tentu bisa deh. Berat. Ya. Jadi seorang ekonom itu yang benar ya, ekonomi yang tidak berpihak, yang benar. Itu dia tahu tentang matematika ekonomi. Ya. Makanya di negara-negara maju muncullah satu disiplin ilmu yang baru selain makroekonomi, mikroekonomi, ada namanya labor economy. Karena buruh ini dia konsumen sekaligus produsen. Dia punya gaji, dia punya purchasing power. Jadi jangan sok-sokan para buruh ikut-ikutan. Saya yakin itu bukan buruh, buzzer itu. Ya. Bahwa upah naik, perusahaan tutup. Dari mana kamu ngitungnya? Saya ngerti. Ayo berdebat dengan profesor manapun. Itu ulang-ulang di Kemenaker waktu saya jadi wakil Dewan Pengupahan Nasional 2 periode dan Tripartit Nasional 2 periode. Saya tawarkan itu. Di DKI sempat dan itu hampir benar. Walaupun nanti ada politisasi. Angka-angka yang dimainkan. Survei kebutuhan hidup layak atau standard living cost itu hanya alat untuk menghitung upah. Setelah kita kenaikan upah berapa, maka kita masukkan dalam program EVIUS, Triple S, atau program yang baru ini saya yakin lebih canggih, sehingga ketahuan. Masih bisa nggak naik nih 200.000 dari hasil survei? Ya. Masih bisa naik nggak 300.000 dari hasil survei? Oh bisa, karena ini penyerapan lapangan kerja masih positif. Karena ketika upah naik, secara ilmu ekonomi, dia adalah daya beli, purchasing power. Itu belajar di labor economy. Di Sorbonne, Prancis, Universitas di Prancis, di MIT, di Harvard, di Nanyang University, di Sydney University. Itu semua diajarin. Di UI, ITB yang bagian MBA diajarin. Di kampus-kampus tertentu diajarin. Maka buzzer itu hanya secara politisasi untuk mendowngrade buruh. Jadi buruh jangan rendah diri, lawan dengan akal sehat, dengan gagasan-gagasan. Makanya kalau Bung Kahar lihat, saya termasuk orang yang paling keras. Saya jujur aja masuk Fakultas Ekonomi UI waktu almarhumah istri saya ada. Semoga Allah terima di surganya saya kalau ingat istri saya, ya Allah. Dia yang mendorong saya. Belajar bang, ekonomi. Ekonomi apa deh? Di sini nggak ada nih ekonomi sosialis yang mengajarkan tentang sosialis, jalan tengah. Seperti Pancasila itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hatta. Soekarno. Yamin. Dia belajar di Belanda. Belajar di Jerman. Negara-negara yang pasar sosialnya kuat. Kita kembali ke upah. Ya udah bang. Kan ini para kapitalis-kapitalis dan liberal cara berpikirnya. Saya nggak menyerang orang kaya atau pengusaha. Enggak ya. Pengusaha bagi kita butuhkan. Investasi kita butuhkan. Ya. Yang kita persoalkan tentang keadilan cara menghitung. Saya belajar. Di Fakultas Ekonomi UI. Lumayan lah 3,6 atau 3,65 lah IPK-nya. Pasti Kahar nggak mampu Har. Bisa-bisa cuma 2,6. Ya kan, nggak bercanda. Iya Bang Iqbal. Tentang penetapan upah minimum di Indonesia itu kan dulu kita pernah mengenal KFM ya, kebutuhan fisik minimum. Kemudian diubah menjadi kebutuhan hidup layak, KHL itu. Yang dimana pada era KHL di 2012-2013 itu kenaikan upah sangat signifikan karena ada demonstrasi besar-besaran dan kemudian perjuangan serikat buruh yang kompak. Itu ada 30%, bahkan di satu daerah, saya ingat di Bogor itu sampai 70% dan sebagainya. Kemudian
tahun 2015 mulai ada kenaikan, ada PP 78 itu yang kemudian dari situ mulai start kenaikan upah. Nah sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja 2021 gitu, 2020-an awal, tiba-tiba nggak ada kenaikan upah 3 tahun berturut-turut. Kita juga pernah melakukan itu. Ini fenomena apa Bung Ibah? Padahal kita sudah sempat bagus tuh tren kenaikan upah di era 2010-an Dalam awal. ilmu ekonomi disebut paradox economic growth. Ekonomi tumbuh, tapi orang miskin. Ekonomi tumbuh, upah nggak naik. Ya. Kasus Bung Kahar sebut tadi, Omnibus Law adalah kekalahan secara politik dan ekonomi kaum buruh oleh partai-partai politik yang ada di Senayan sana. Ya. Mereka boleh berkilah, tapi secara politik mereka bersatu untuk menghancurkan tentang daya beli buruh. Menghancurkan. Anda bayangkan, ekonomi tumbuh sekitar 4-5% kalau saya nggak salah. Ya. Ya, bahkan cuma satu kuartal lah kita sempat minus ketika pandemi COVID. Ekonomi tumbuh, inflasi ada sekitar 2-4%. Naik upahnya 0%. Jadi yang menikmati ekonomi tumbuh itu siapa? Ya orang kaya, menengah atas. Jadi saat itu para pengambil kebijakan, kementerian-kementerian bertanggung jawab dalam pengambil kebijakan, mereka berpihak pada orang kaya. Itu kampanye kita kan. Ya. Partai buruh melawan itu. Serikat buruh melawan itu. Kamu boleh kaya, tapi negara nggak boleh berpihak pada orang kaya. Wong ekonomi tumbuh, 1 kuartal aja minus. Itu artinya ada peran buruh di sana ya? Ada. Tumbuh ya? Kan pertumbuhan ekonomi itu kami ambil dari expenditure approach. Kan ada 2 ya, expenditure approach, income approach, dan juga dari sisi satu lagi saya lupa ya, ada 3 itu. Nah, pendekatan bahwa pertumbuhan ekonomi PDB, produk domestik bruto itu dipengaruhi oleh konsumsi, dipengaruhi oleh government expenditure itu APBN dan APBD pengeluaran negara, dipengaruhi oleh investasi. Investasi hanya salah satu. Ini penting tapi salah satu. Dan yang tadi net ekspor. Kalau surplus berarti ekspor lebih besar maaf, daripada impor ekspornya. Nah, di situ Anda bisa lihat ya Bung Kawar dan sahabat seperjuangan. Penentu pertamanya konsumsi. 54% penyumbang dari PDB, artinya penyumbang pertumbuhan ekonomi, economic growth itu, kan PDB tahun berjalan dikurang PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya, itu dikali 100% namanya pertumbuhan ekonomi. Ya. Anda lihat konsumsi 54%. Nah sekarang siapa penyumbang konsumsi? 2 terbesar, 1 upah. Nah kalau upahnya ditekan, konsumsinya turun. Makanya lihat di pandemi, turun konsumsi. Konsumsi turun, daya beli turun, konsumsi turun pertumbuhan ekonomi. Masih terselamatkan kita oleh sumber daya waktu itu. Yaitu sumber daya kelapa sawit dan batu bara lagi booming. Ya. Pendapatan jadi tambah. Ya, nah dari situ jelas bagi kita bahwa upah penentu penting. Faktor keduanya penyumbang dari konsumsi adalah jaminan sosial. Anda lihat 500 triliun yang saya dapat informasi itu uang berputar untuk jaminan kesehatan, baik asuransi komersial maupun BPJS. Kan besar, 500 triliun. Sawit, batu bara, kan besar. Nah, konsumsi itu penting. Tapi sayangnya konsumsi itu ditahan oleh pemerintah pada waktu kenaikan upah minimum. Itu namanya anomali. Ekonomi tumbuh, upah nggak naik. Lucu, diketawain saya sama kawan-kawan Eropa saya tuh, sama teman-teman Jepang. Lucu, nggak pernah di dunia ini, seluruh dunia, ekonomi tumbuh, ada inflasi, tapi upah nggak naik. Kalaupun naik ada yang 1,08, bahkan ada yang 1.400 rupiah per bulan. 1 bulan naik 1.400 rupiah. Pergi ke toilet berapa Bung Kahar? Udah 2.000. Sangat menghina kaum buruh. Sangat menghina kaum buruh. Nah, itulah yang dilakukan perlawanan oleh serikat-serikat buruh. Ada KSPSI AGN, ada KPBI, ada KSPI, ada FSPMI, SPKP, TSK, SPN, dan serikat-serikat buruh lain, KPBI, KSBSI, Bank Darta. Kita melawan terus. Dan sekarang partai buruh melawan itu. Oleh karena itu, tadi saya bilang, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 4 faktor. Salah satu faktor yang menentukan adalah konsumsi. Kemudian secara teori, variabel upah, berapa naik rupiahnya, itu bisa diukur dengan penyerapan tenaga kerja. Mari kita berdebat dengan menggunakan akal sehat. Dengan gagasan. Itulah saya sekolah. Istri saya sekolah
Nah, sekolah paling kapitalis ekonomi itu kan UI. Saya masuk ke UI. Saya udah bilang kalau nggak UI saya nggak mau aja. Iya, iya, Saya iya. mau di UI. Nanti saya mau ngambil lagi doktor kalau Allah beri kesempatan ya. Saya mau ngambil doktor hukum sebenarnya, hukum internasional. Tapi kalau nggak dapat ya udah dokter ekonomi lagi. Saya mau lawan lagi tuh. Saya nggak jago, tapi saya ngerti sedikit tentang upah. Itu tesis saya. Ya. Tesis saya agak lumayan nilainya. Nah, itulah yang kita bisa berdebat tentang upah minimum. Bahwa upah minimum adalah faktor yang sangat menentukan untuk konsumsi sehingga arahnya ke pertumbuhan ekonomi. Dan ketika kita melakukan survei standar living cost dan di Indonesia disebut KHL, kebutuhan hidup layak, dimasukkan kepada kenaikan upah, langsung kaitkan dengan penyerapan tenaga kerja. Semua itu ada ilmunya. Dan saya percaya tahun ini kita harus rebound, mengembalikan daya beli buruh yang 3 tahun berturut-turut tidak naik. Padahal konsumsi dipengaruhi oleh daya beli dan jaminan sosial. Demikian, Bung. Ya, dan Gerakan Serikat Buruh tahun ini sudah menyuarakan kenaikan upah 15%. Padahal Bung Iqbal tahu undang-undangnya masih sama tuh. Undang-undang yang kemarin tidak membuat upah naik 3 tahun berturut-turut. Nah, apa argumentasi yang bisa dipahami oleh semua orang? Kenapa kita penting naik 15% untuk tahun 2024? Itulah mengapa para serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, ya, serikat rakyat miskin, buruh migran, organisasi buruh perempuan dan percaya ya organisasi perempuan lainnya, guru dan tenaga honorer berjuang untuk menghidupkan kembali Partai Buruh yang telah didirikan almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, Ya, ya, ya. SHMA. Semoga Tuhan menerimanya di surga. Amin, amin. Sesuai keyakinan agamanya. Karena secara maaf, secara omnibus law politik ekonomi kita kalah. Di situ dikatakan kenaikan upah minimum sebelumnya ya, Ya. inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Akal sehat apa itu? Nggak ada rumus. Nah, upah minimum itu ada 2 faktor. Ada juga faktor ketiga yang sebenarnya sangat tidak menentukan secara ekonomi, tapi menentukan secara politik. Faktor pertama adalah dihitung secara makroekonomi. Berapa inflasi, berapa pertumbuhan ekonomi, itu yang tadi saya bilang. Secara faktor variabel endogen dan eksogen bisa dihitung. Ya. Nah, itu makroekonomi. Yang kedua, menghitung upah minimum adalah dengan standar living cost. Kita survei ke pasar, berapa harga beras, berapa harga susu, berapa harga daging, berapa harga ikan, berapa harga sepatu, baju. Ya, ya. Itu bisa kita survei. Hanya 2. Faktor ketiga politik. Nah, itu yang dilakukan oleh zaman pemerintahan Pak SBY. Waktu itu menaikkan upah 2012 sampai 2014, kita ingat. Betul. Jumping. 37%, 80%. Saya waktu datang ke Helsinki di Finlandia dan di mana satu lagi saya datang waktu itu ya, di Helsinki dan di Jepang, Tokyo. Ya. Kaget mereka, tepuk tangannya juga panjang bener. Inflasi cuma dengan pertumbuhan ekonomi kalau ditotalkan hanya sekitar 7%, naik upahnya 30%. Iya. Bekasi 32%. Saat itu bahkan ada judul berita yang headline itu Indonesia telah lepas landas dari upah murah. Iya, luar biasa. Karena tekanan kita mogok nasional kan waktu itu. Karena kita udah capek bener naik upah 50.000, 75.000. Saat itu naik 500.000. Bahkan di Bogor 87% dan Subang 800.000 naiknya. Naik upah. Ya, ya tentu di sana ada peran pemerintah yang membuka diri. Tapi yang paling kuat kan tekanan. Betul. Kalau saya nggak salah jalan tol sampai ditutup tuh, mudah-mudahan jangan terulang lagi deh. Kemudian mogok nasional. Artinya kalau nggak ada perjuangan buruh nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya yang kerah-kerah putih ini yang kerja di kantoran, yang selalu protes, upah naik katanya perusahaan tutup. Nggak ada itu, nggak ada dalam sejarah. Saya kan orang ILO. Nggak ada sejarah upah perusahaan tutup karena upah. Nggak ada. Dia orderannya dikurangin. Dia efisiensi cost-nya lemah. Produknya nggak laku, kalah bersaing, teknologinya lemah. Lihat aja Nokia kalah dengan Android kan? Iya, betul. Bukan gara-gara upah di Norwegia sana. Banyak contoh-contoh yang lain. Nah, atau ekonomi lagi shock ekonomi krisis. Itu faktornya bukan upah. Jangan bodoh-bodoh ya, tapi karena buzzer percuma juga kita lawan dan diemin aja lah. Kita berjuang buktinya bisa jumping juga. Nah, oleh karena itu tentu Partai Buruh dan serikat-serikat buruh ini berharap agar upah sebagai variabel yang sangat menentukan penyerapan tenaga kerja bisa kita ukur. Kemudian yang kedua, kita harus tingkatkan konsumsi. Karena negara berkembang, Indonesia udah masuk upper middle income country loh. Walaupun dia developing country, tapi di upper middle income country. Nah, itu apa, Bung? Artinya negara yang berpenghasilan menengah atas di kelompok atas.
Dan itu harus dinaikkan, karena kalau nggak naik nanti istilahnya jebakan, trap. Dia nggak Oke. akan naik-naik begitu aja, padahal negara makin kaya dengan PDB-nya. Daya beli harus ditingkatkan. Nah, 2024 ini adalah rebound saya rasa. Pertama, alasannya 3 tahun berturut-turut, 2020, 2021, 2022, upah minimum itu nggak naik. Ya. Yang tadi saya bilang bahkan di mana saya lupa di provinsi mana, Rp1.400 naiknya per bulan. Di Aceh Rp14.000 per bulan. Kalau kita bagi 30 hari 500 perak per bulan, per hari. Ya. Sangat menyakitkan. Tahun ini Nah. bahkan ada pemotongan upah 25%. Bahkan tidak pernah dalam satu negara upah buruh dipotong sebelum upah presiden dan upah menterinya dipotong dan pejabatnya, bupati wali kota. Hanya di Indonesia. Ya, ya. Upah presiden tidak dipotong, upah menteri tidak dipotong, upah bupati wali kota nggak dipotong, upah gubernur nggak dipotong, upah buruh. Dengan alasan apapun itu jadi aneh. Tidak ada lagi-lagi tidak ada keberpihakan pada orang kecil. Saya yakin menterinya memberikan laporan yang keliru pada presiden. Sehingga presiden tidak memberikan keberpihakan dalam konsep Permenaker nomor 5 tahun 2023. Udahlah 3 tahun tadi, 2020, 2021, 2022 nggak naik upah. Kemudian 2023 dipotong upah 25%, naik upahnya 4%. Dipotong upahnya 25%, nombok 21%. Nah, itu alasan yang pertama. Ya. Harus rebound supaya daya belinya naik. Kenapa? Karena ekonomi tumbuh. Sekali doang kuartal tahun 2022, kuartal berapa kalau saya nggak salah, kalau nggak salah kuartal 2 atau kuartal 3 kita negatif karena pandemi. Dan Presiden Jokowi bersama pemerintah telah berhasil. Kita berterima kasih pada pemerintah yang melampaui masa-masa sulit pandemi. Pandemi bisa diselesaikan COVID-19, tapi ekonomi kita tidak jatuh. Tapi harusnya kan dibarengi dengan kenaikan daya beli, menaikkan upah buruh. Yang kedua faktornya adalah, tadi saya sebut, Indonesia sudah masuk di dalam upper middle income country, yaitu negara dengan penghasilan menengah, middle income, penghasilan menengah, di upper, di kelompok atas. Itu ukurannya minimal, tapi nanti kita periksa lagi Indonesia, tapi Indonesia sudah di minimal pendapatan per kapitanya 4.500 US dollar per tahun. Kalau $1 adalah Rp15.000, maka ketemu Rp67.500.000 per tahun. Berarti per bulan dibagi 12 bulan, ketemulah Rp67.500.000 dibagi 12 bulan, Rp5,6 juta. Mari kita lihat DKI. Upah minimum sekarang berapa? 4,9 kalau saya nggak salah. Iya, sekitar 4,9 juta rupiah. Menuju 5,6 dong. Kan negara ngumumin sendiri. Bank-bank dunia udah ngumumin. Apa lembaga-lembaga internasional udah ngumum. Berarti kurang 700.000 naiknya. Ya. Dari 4,9 juta rupiah per bulan di DKI upah minimum menuju 5,6 juta karena upper middle income country, 5,6 juta rupiah per bulan, 700.000 itu kan 15%. Iya, iya. Itu alasan kedua. Bahkan kalau di beberapa daerah, bayangin daerah Boyolali, Pacitan, Ancur, upahnya di bawah 3 juta. Logika saya harusnya naiknya ya menjadi 2 jutaan. Ya. Yang ketiga, melihat tren ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh ILO, Badan Dunia kan. Betul. Ada bukunya, silakan datang ke kantor ILO perwakilan Jakarta. Ada buku yang namanya Tren Ketenaga Kerjaan. Memang saya baru dapetin yang 2014, saya belum dapat yang terakhir. Indonesia rata-rata ya, bukan upah minimum, rata-rata upahnya itu 174 US dollar per bulan. Iya, iya. Katanya Vietnam lebih rendah. Siapa bilang? Vietnam itu 181. Lebih rendah dari Vietnam berarti ya? Lebih rendah dari Vietnam. 181 US dollar per bulan. Ya. Kita hanya lebih tinggi dari Laos dan Kamboja yang masih perang-perang itu. Yaitu 119 US dollar per bulan dan 121 US dollar per bulan. Mau tahu Malaysia? Malaysia itu upah rata-rata ya, buat upah minimum. Sudah melebihi sudah mendekati angka 526 US dollar per bulan. Berarti hampir 3 kali lipat. Thailand deh, 200-an US dollar per bulan. Berarti di Asia Tenggara saja kita masih rendah ya? Rendah, di kelompok rendah. Tapi di sini upper middle income country. Iya. Upah minimumnya di kelompok rendah. Mau adu produktivitas, lihat teknologi dong. Mesin-mesin kita, mesin-mesin tahun 70-80. Di sana mesin-mesin udah tahun 2000, Apple to Apple. Ya. Adu aja deh. Produk Innova Sunter Jakarta dengan Innova pabrik Thailand. Lebih hebat Innova
Sunter Tapi Jakarta. upahnya di Thailand Thailand 2 kali lipat, 1,5 kali lipat lah betul. upah minimumnya. Iya. Mau adu apa? Panasonic Indonesia dengan Panasonic Malaysia jauh lebih produktivitas Panasonic Indonesia. Iya, iya, iya. Kalau mau adu apple to apple. Kalau garment tadi, sepatu, tekstil garment, adunya pakai mesin dong, teknologi. Iya, iya. Dilihat juga faktor variabel itu. Nah, oleh karena itu kita masih di bawah. Padahal kita middle income country. Di samping yang lain, yang keempat, kita ini negara terkaya, nomor 7 di dunia dilihat purchasing power parity. Iya, iya. Paritas terhadap daya beli. Prancis sama Inggris kecil, lewat. Singapura nggak ada apa-apa sama seujung kukunya Indonesia. Kita hampir 14, PDB kita 14 triliun. 14 ribu triliun. Berapa tuh nolnya tuh Bung Har? 14 ribu triliun. Itu nolnya baris kayak tentara. Iya. Singapura nggak ada apa-apa. Malaysia nyuset. Iya, iya. Thailand nggak ada. Makanya raksasa dunia Buktinya kita. kita udah makan keju itu ya. Harusnya persiapan makan burger. Jangan lagi makanan-makanan itu yang biasa kita makan. Iya, iya. Bercandaannya. Iya, betul. Luar biasa. Nomor 7. Pertama, Amerika. Mungkin Cina, saya nggak tahu. Bersaing dua. Amerika, Cina, apa itu? Jerman, Jepang. Kita hanya kalah di sini Jepang dengan India. Nomor 7. Singapura nggak ada apa-apa. Thailand nggak apa-apa. ASEAN makanya di G20. 20 negara terkaya di dunia. Indonesia pemain penting. Kita luar biasa. Terima kasih sama pemerintahan Pak Jokowi. Di ASEAN, keketuaan ASEAN. Penting. Semua bergantung sama Indonesia. Siapa bilang Singapura lebih kuat dari Indonesia? Alat pertahanannya, ekonominya, semua. Tapi upahnya lihat. Lebih rendah dari Vietnam. Nggak ada apa-apanya dengan Singapura. Singapura aja cleaning service 18,6 juta. Ya. Iya, iya. Oh, orang bilang, tapi standar living cost kita beda. Kalau Anda pergi ke Thailand, makan jajanan di pinggir jalan dengan kita seafood di pinggir jalan, sama. Pergilah ke Malaysia, Kuala Lumpur. Branded semua, sama branded dengan mungkin di mall Indonesia. Makanan pinggir jalannya sama. Standar living cost-nya sama. Kebutuhan hidup layaknya sama. Kenapa upahnya beda? Produk mobil Innova di Indonesia dengan produk mungkin mobil Innova, mungkin namanya lain bukan Innova, di Thailand. Ongkos produksinya sama karena hitungan dolar. Iya, iya. Bahkan mungkin Indonesia lebih murah kalau pakai lokal kontennya banyak. Harga dijualnya sama. Misal katakan 100.000 US dollar satu mobil. Tapi upahnya beda. Thailand 1,5 kali lipat. Oleh karena itu kita udah negara kaya. Jangan sampai trap kejebak di middle income country nggak naik-naik. Iya. Kemudian yang terakhir alasannya adalah hasil survei daripada lembaga Partai Buruh, lembaga risetnya Partai Buruh dan KSPI memang ya. Iya. Di situ ditemukan kenaikan item dari 64 item. Kebutuhan hidup layak atau standar living cost di kita itu kan 64 item. Iya. 64 item itu misal ada beras, ada daging, ada ikan, apa sewa rumah, transportasi. Memang sewa rumah itu karena kita nggak naik upahnya selama 3 tahun tadi sempat, baru kemarin naik upahnya sekitar 4% dengan Permenaker nomor 18 tahun 2023. Situ kontrakan naik hampir 50%. Kalau Anda lihat inflasi makanan, harga telur udah naik, harga beras udah naik. Berlipat-lipat harga beras udah naik. Iya, iya. Hati-hati loh, rice political. Politik beras itu bisa menjatuhkan pemerintah biasanya. Indonesia selalu jatuh gara-gara harga beras. Karena itu konsumsi rakyat. Ya, harga kontrakan, inflasi daripada makanan, transportasi waktu kita naik BBM 30% Iya, kita iya. pukul. Secara makroekonomi kita berterima kasih pada pemerintahan Pak Jokowi. Tapi ada yang namanya economic paradox economic growth. Ekonomi itu yang tumbuh dinikmati oleh kelas menengah atas. Dan ada satu alat ukur lagi, Gini ratio atau Gini index. Gini ratio atau Gini index itu mengukur pendapatan orang kaya berapa dan orang miskin. Kalau angka Gini index makin besar, itu artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gini index atau Gini rasio kita itu 0,39 kata pemerintah. Iya, Tapi iya. kata Bank Dunia kan 0,42%. 1% orang kaya di Indonesia menguasai 42% seluruh kekayaan orang Indonesia. Atau kekayaan Indonesia ini setimpal dengan 2% orang kaya.
Itu kan nggak adil. Jadi ketimpangan antara si kaya dan Yang kaya miskin itu makin tinggi kaya, ya. yang miskin makin miskin. Itulah ketimpangan sosial menjadi tolok ukur partai buruh. Itulah kenaikan harga-harga menjadi tolok ukur partai buruh. Anda bisa lihat di 13 platform partai buruh. Ya. Karena itu salah satu strateginya adalah membangun jaminan sosial. Kita udah ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Ya, Ini ya. perjuangan buruh loh. Semua ini perjuangan buruh. Betul, betul. Ya, yang menuntut dengan aksi-aksi. Ada 5 lagi yang kita mau. Jaminan makanan. Haram hukumnya orang miskin, orang kelaparan di negara yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negara yang kaya. Kita kasih jaminan makanan. Ya. Ya, bukan bagi-bagi makanan, bukan dalam bentuk Jaminan. bantuan, jaminan sosial, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Itulah cara kita menekan Gini rasio makin rendah, menekan ketimpangan sosial makin mendekat. Berikutnya rasio upah. Jangan manajer ke atas dengan manajer ke supervisor ke bawah, operator 1:100. Apalagi dengan buruhnya. Dengan buruhnya operator 1:100 rasio Iya, upahnya. iya. BUMN tantimnya 500 juta, padahal itu BUMN plat merah. Nggak adil, ya. Direksi-direksi di perusahaan swasta nggak adil. Ya. 1:100. Kalau di Jepang tuh 1:10. Di Amerika 1:15 sampai 1:20 antara operator dan direksi, presiden direktur atau para direkturnya. Nah, selain jaminan sosial, rasio upah adalah upah minimum yang layak. Bagaimana cara menghitung? Tadi udah ada ilmunya antara faktor endogen, penempatan tenaga kerja, dan faktor upah. Dan ekonomi tumbuh. Asal ekonomi tumbuh, Ya, ya. asal inflasi terkendali. Dan yang kita inginkan agar konsumsi meningkat, jaminan sosial, rasio upah, kenaikan upah minimum yang layak, maka meningkatkan daya beli. Ya, jadi di sini industri UMKM, koperasi, multi level marketing dihidupin. Itu KUR udah benar, tingkatkan lagi. Ya, karena itu kita berharap Partai Buruh bisa memberikan sumbangsi itu, dan akhirnya kita telah memutuskan perjuangan 2024 kenaikan upahnya adalah 15% dengan pertimbangan faktor-faktor. Bung Iba, saya baca-baca di media itu yang ngomongin soal upah ya, apalagi nuntut upah 15%, apalagi Bung Iqbal tadi sudah menjelaskan upah itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya buruh bahkan ya. Itu hanya partai buruh yang ngomongin soal upah. Sementara pemerintah malah sudah ngumumin kenaikan PNS 8%, pensiunan sampai 12% begitu. Ini gimana? Tuntutan buruh yang 15% nggak ada tanggapan, tapi justru yang PNS sudah diumumin kenaikannya sebesar itu. Ya tentu Partai Buruh dan serikat-serikat buruh berbahagia pemerintah dalam ini Bapak Presiden Jokowi menaikkan. Tentu kami termasuk orang yang berbahagia dengan kenaikan itu. Dan mendukung penuh. Biar bergembira PNS, TNI, Polri. 3 tahun mereka udah nggak naik gaji termasuk pensiunan. Kalau melihat di BTPN, kan mertua saya juga pensiunan TNI. Ya. Ya, ngelihat mereka ngantri dan mereka berharap, itu luar biasa. Kita berterima kasih sama pemerintah. Tapi secara bersamaan, buruh swasta juga harus dinaikkan upahnya. Kan 8% kenaikan PNS itu dari hitungan pertumbuhan ekonomi 5,2%, ditambah inflasi 2,8%. 5,2 tambah 2,8 itulah 8% yang diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi 16 Agustus yang lalu 2023. Tapi kalau kita melihat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, pasti upah buruh naik di bawah 8%. Karena kan dalam Omnibus Law disebut kenaikan upah minimum buruh swasta ya, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu, iya. Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 2022 itu menyebut indeks tertentu 0,1 sampai 0,3. Iya. Ini peraturan pemerintah atau PP nomor 36 mau direvisi, belum keluar. Saya yakin dia akan menggunakan Permenaker. Pasti di bawah PNS. Mungkin 6% naiknya. Lo nggak adil dong. Iya. Kita setuju PNS, TNI, Polri naik. Nggak adil dong. Kalau di perusahaan ada istilah cost center dan profit center. Cost center itu departemen personalia. Karena kan memberikan kesejahteraan, kenaikan upah. Itu harus. Kalau nggak, orang kerja ngapain dia nggak sejahtera, nggak naik upah. Ada namanya profit center. Profit center itu yang memproduksi. Iya. Termasuk supply, QCC-nya, QC, QA, dan sebagainya. Termasuk material, gudang material.
Dalam negara saya membayangkan kan juga begitu. Pegawai negeri, TNI, Polri, dan BUMN itu adalah kalau BUMN bisa profit center dia. Dia cost center. Boleh nggak? Memang harus. Buat apa jadi PNS TNI Polri kalau gajinya nggak naik-naik? Susah, nggak boleh. Ya, ya, ya. Harus diperhatikan. PNS TNI Polri itu wajib. Apalagi kalau perlu Polri dan TNI. Karena dia membela negara kan. Ya, ya. Berhadapan dengan rakyat begitu susah. Kita lihat prajurit-prajurit TNI Polri. Dulu pada zaman-zaman sebelum reformasi saya menyebutnya. Begitu mereka pensiun punya rumah. Sekarang coba lihat. Kita berterima kasih sama TNI Polri, Ya, PNS itu. Sekarang berikutnya pensiun, nggak punya rumah. Dulu Citayam Bojonggede itu tempat PNS TNI Polri. Ya, ya. Klender, mertua saya dulu Klender. Klender Pondok Kopi. Ya. Kemudian juga apa di Perumnas 1, Perumnas 2, 3 di Bekasi, itu ya? di Tangerang, itu disediakan. Hari ini mana ada prajurit TNI Polri, PNS, buruh swasta untuk bisa beli rumah, harga rumah 200 juta. Iya. 30% dan 60 juta. Mana ada mereka tabungan. Nah, oleh karena itu kita setuju PNS TNI Polri harus ditingkatkan kesejahteraannya, termasuk guru. Ya. Yang P3K itu diangkatannya PNS lah, itu sikapnya Partai Buruh. Sikap Partai Buruh menaikkan, mensejahterakan PNS TNI Polri dan guru-guru terutama untuk mendapat kesejahteraan yang lebih layak. Kalau bisa upah minimum PNS, upah minimum ya, dan upah minimum pegawai swasta sama. Nanti yang membedakan kesejahteraannya, kantimnya lah istilahnya, uang lauk pauknya mungkin. Nah sekarang PNS masih di bawah upah minimum. Katakan PNS di Bekasi di bawah upah minimum Bekasi. Menyedihkan lagi honorer. Apalagi honorer. Kemarin kita lihat 14 tahun seorang guru honorer 300.000 baru naik 500.000. Bahkan ada di Wonogiri 30 tahun 300.000. Oh negara nggak mampu. Siapa bilang negara nggak mampu? Seharusnya negara menempatkan diri, tidak akan bangkrut dengan kekayaan alamnya, dengan sumber daya manusianya. Ya, ya. Ini kan tentang pembagian dan rasa keadilan. Nah, oleh karena itu yang kita minta pasti buruh swasta lebih rendah dari 8%. Kita minta harus di atas 8%. Apalagi pensiunan aja yang tidak kerja kan 12%. Ya. Kita setuju. Bapak-bapak pensiunan, salam hormat kami. Kita setuju. Pengabdian yang luar biasa. Pada pensiunan PNS, TNI Polri, apalagi PNI Polri. Udah susah nggak dapat rumah, sakit-sakitan. Ya kita berterima kasih 12%. Maka karena ini profit center di dalam sebuah negara, para buruh punya daya beli, dia naiknya 15% karena 3 tahun berturut-turut nggak naik. Ya, dengan ya. faktor-faktor yang udah saya sebutkan terakhir. Saya pikir itulah. Oke. Oke, Ar? Saya kira terima kasih Bang Iqbal penjelasan tentang upah minimum tadi sangat membuka cakrawala baru lah tentang pemikiran betapa upah itu sangat penting karena dia urat nadi. Siapapun kerja ya cari upah. Kalau nggak ada upah mungkin mendingan tidur aja di rumah begitu. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok tanah air. Upah bukan hanya tentang persoalan buruh Indonesia. Buruh Amerika. Anda lihat sekarang. Ford dan General Motor melakukan pemogokan. Salah satunya adalah tentang upah. Di Amerika Serikat. Mereka menuntut upah lebih dari 30%. Karena krisis ekonomi yang berlarut-larut membuat daya beli buruh-buruh Amerika. Ford dan General Motor itu adalah serikat buruh, UAW namanya. UAW. Union Automotive Workers. Itu serikat buruh terbesar di Amerika. Siapa yang nggak kenal Ford? Siapa yang nggak kenal apa itu General Motor? Mereka pemogokan besar-besaran hari ini. Bukan begitu, Bung Kak? Ya, betul. Sebelumnya, Lufthansa, perusahaan maskapai terbesar di Jerman, dan Volkswagen, mereka berjuang upah minimum naik 30%. Upah mereka. Dan bahkan di beberapa negara lain, TGV. TGV itu serikat buruh kereta api di Prancis, di Paris. Wow, itu kalau TGV mogok, itu lumpuh. Bahkan sempat berlarut-larut dan terjadi kerusuhan. Jadi tidak benar kalau ada aksi besar-besaran serikat buruh terhadap upah minimum mengakibatkan PHK. Nggak ada. Hentikan. Ya kalau nggak bisa berhenti, itu tanggung jawab mula. Di Jerman selain meminta upah naik, Jam kerja dikurangi. Iya.
Di mana-mana melakukan pemogokan. Dan hari-hari ke depan seperti saya bilang tadi, akan banyak aksi-aksi. Amerika 30%, di Inggris 25%, di Jerman 30%. Padahal pertumbuhan ekonomi mereka jauh lebih rendah dari Indonesia untuk tahun ini. Kita hanya minta naik 15%. Ya, dan disparitas harus makin dikendorkan. Agar Gini rasio antara orang miskin dan kaya bisa makin didekatkan. Upah minimum adalah tentang darah bagi para buruh. Perahu untuk nelayan, tanah untuk petani, upah untuk buruh, darah. Partai Buruh telah menjadikan tentang isu upah menjadi isu yang paling penting. Pemilu 2024 akan diwarnai oleh satu-satunya partai politik yang mengkampanyekan upah naik 15%. Karena dia adalah darah bagi buruh. Terima kasih, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai dengan doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa sahabat seperjuangan. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.